Perkenalkan, nama saya Evo Ratu Tamari Sitorus dengan NPM 2206062301, Teknik Perkapalan 2022 dari kelas Metode Numerik 05. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari video yang telah saya tonton. Jadi dari video tersebut kesimpulannya bahwa CFD Soft adalah aplikasi CFD pertama buatan Indonesia yang dibuat oleh CCIT atau Center for Computing and Information Technology. CFD Soft ini adalah Computational Fluid Dynamics Software yang merupakan perangkat lunak berbasis CFD atau Computational Fluid Dynamics yang dikembangkan oleh Ahmad Indra Research atau AIR Group. Jadi CFD ini salah satu aplikasi penghitung yang menggunakan probability metode, di mana komputer yang menghitung dengan metode numerik dengan beberapa iterasi yang sangat banyak sehingga menghasilkan hasil lebih akurat daripada perhitungan analitik. Nah, CFD ini hanya berkutat pada perhitungan fluid dynamic, yaitu hitungan aliran seperti eksternal ataupun internal flow. Nah, aplikasi ini awal dikembangkan untuk simulasi dan permodelan aliran fluida. Namun dengan pengembangan lebih lanjut hingga versi terbarunya yaitu 1.7, fitur-fitur baru mulai ditambahkan seperti programming dan integrasi dengan bahasa pemrograman modern seperti Python dan juga Open Modelica. Nah, CFD Soft ini dirancang untuk mendukung perkuliahan metode numerik dengan menawarkan simulasi aliran fluida dan permodelan sistem secara terintegrasi. Penggunaan aplikasi ini sangat luas, termasuk dalam industri perkapalan, untuk menguji desain kapal, dan dalam pertanian juga bisa untuk memahami distribusi temperatur di dalam greenhouse. Nah, selain itu, aplikasi ini juga digunakan untuk banyak proyek tugas akhir mahasiswa di berbagai bidang. Nah, CFD Soft tadi ini adalah software simulasi aliran fluida yang menggunakan teknik permodelan numerik mutakhir. Dengan GUI dan CUI, pengguna dapat dengan mudah menginput dan memproses permasalahan aliran fluida. Nah, beberapa fiturnya ada antara lain. Yang pertama ada model geometri 2 dimensi atau 3 dimensi dengan berbagai sistem koordinat. Lalu yang kedua ada aliran lunak di mana steady state, transient atau tak lunak atau unsteady state. Lalu yang ketiga adalah aliran tak mampu mampat atau incompressible atau mampu mampat atau compressible. Lalu yang keempat ada aliran laminar dan turbulen dengan model turbulen yang sudah tervalidasi. Lalu yang terakhir ada pindah panas konduksi atau konveksi gabungan, termasuk pindah panas paksa dan natural. Nah, cara untuk menginstalnya yang pertama adalah unduh lalu instalasi dengan mengunjungi situs resmi atau sumber yang valid untuk mengunduh aplikasi CFD Soft. Lalu menginstalnya sesuai petunjuk yang tersedia. Lalu kita melakukan registrasi pendaftaran. Lalu untuk memulai proyek baru, kita membuka aplikasi CFD Soft, memilih opsi untuk memulai proyek baru atau proyek yang sudah ada. Lalu kita impor geometri, di mana kita mengimpor geometri dari software CAD jika diperlukan, atau membuat geometri dari awal di dalam aplikasi. Lalu yang kelima yaitu konfigurasi batas, di mana kita menetapkan kondisi batas untuk simulasi seperti kondisi aliran masuk, kondisi dinding, dan kondisi keluar. Lalu yang keenam ada pengaturan simulasi, di mana ini kita menentukan parameter simulasi seperti jenis alirannya, skala waktu, dan juga resolusi mesh. Yang ketujuh ada eksekusi simulasi, di mana kita menjalankan simulasi sesuai dengan konfigurasi yang telah ditentukan. Lalu yang terakhir adalah analisis hasil dengan meninjau hasil simulasi seperti distribusi kecepatan, tekanan, atau temperatur. Lalu kita melakukan analisis terhadap hasil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang diamati. Lalu untuk pemrograman Python, kita awali dengan instalasi Python, mengunduh dan menginstalnya dari situs resmi Python, dan memastikan untuk memilih opsi untuk menambahkan Python ke path system. Lalu langkah yang kedua kita persiapan lingkungan kerja, di mana kita membuka terminal atau command prompt, lalu membuat direktori kerja untuk proyek Python. Lalu yang ketiga kita instalasi libraries, di mana kita menggunakan pip untuk menginstal library yang diperlukan, misalkan NumPy, Matplotlib, dan lain-lainnya. Lalu yang keempat kita ada penulisan kode dengan menggunakan editor teks atau lingkungan pengembangan terintegrasi atau IDE seperti Pcharm atau untuk menulis kode Python. Lalu yang kelima adalah eksekusi kode, di mana kita menyimpan file Python dengan ekstensi PY, lalu mengeksekusi kode Python menggunakan terminal atau IDE yang digunakan. Lalu untuk program yang Open Modelica, kita pertama adalah mengunduh dan instalasi seperti Python tadi. Lalu kita untuk memulai proyek barunya dengan membuka aplikasi Open Modelica. Lalu yang ketiga ada pengaturan model, di mana kita membuat model matematika atau sistem yang akan disimulasikan. Lalu kita mendefinisikan parameter dan variabel yang diperlukan. Lalu langkah yang keempat ada penulisan kode Modelica, di mana kita menggunakan editor teks atau lingkungan pengembangan Modelica seperti Omedit untuk menulis kode Modelica. Lalu yang kelima adalah simulasi, di mana kita menyimpan model dan menjalankan simulasi melalui Open Modelica, lalu meninjau hasil simulasi tersebut dan analisis yang dihasilkan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.